Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di RV7 channel guys. Oke guys, di video kali ini saya akan sharing ya mengenai pekerjaan penggantian balancer shaft ya. Nah, ini ada unit Fieldfire 2011 dan ini kita lakukan penggantian balancer shaft. Dan sebelumnya itu keluhannya itu ini ya, apa namanya, mesinnya itu kasar, suaranya kasar, dan setelah kita cek menggunakan skonscope dan ini mengarah ke balancer shaft dan itu memang suaranya kenceng banget ya. Nah, ini kita lagi proses pelepasan balancer shaft. Ini lagi kita kuras, kita tap oli, kemudian kita nanti akan topkan dulu ya bagian pulinya, kita topkan ke di 0. Nah, di sini nanti kita akan lepas. Ini kemungkinan balancer shaftnya itu gearnya itu sudah gumpal ya atau oblak ya. Tapi nanti kita akan cek lagi, kita akan turunkan untuk memastikan bahwa kondisi balancer shaftnya. Oke, seperti apa kelanjutannya? Yuk simak videonya. Oke guys, jadi ini kita sudah turunkan ya untuk balancer shaftnya. Ini untuk partnya nih, teman-teman bisa lihat ya. Partnya itu sebenarnya belum hancur parah, tapi ini bisa dilihat di sini teman-teman tuh, itu tuh sudah gompal ya, itu di gearnya sini. Ini indikasi bahwa balancernya oblak. Nah, bagaimana cara kita mengetahui balancer oblak? Yaitu tadi itu dari suara mesin kasar, kemudian ketika mesin panas itu sudah hilang ya. Nah, ini contoh balancer oblak. Kita bisa lihat ya di komputer. Nah, teman-teman bisa lihat tuh gearnya itu oblak. Nah, ini yang menyebabkan bunyi kasar. Nah, kenapa ini bisa oblak? Dan di sini nih ada pengunci. Nah, di sini nih ada pengunci yang hitam-hitam, ini karet. Jadi pengunci agar supaya gearnya itu tetap stabil ya. Tapi karena ini ada beberapa karet yang lepas, ini yang menyebabkan gearnya itu jadi oblak dan menyebabkan oblak ini menyebabkan bunyi ya, karena ada gompal-gompalan di bagian gear sini. Dan ketika gearnya ini tidak diganti, otomatis dia akan hancur, lama-kelamaan akan hancur dan akan merusak mesin ya, karena serpihan-serpihannya itu akan menghambat strainer. Dan itu yang menyebabkan kadang-kadang mesin ngejim, lampu indikator olinya menyala, dan itu adalah indikasi bahwa mesinnya itu bermasalah nantinya kalau tidak segera diganti. Oke guys, ini lagi proses pembersihan. Ini bersama rekan saya, Pak Teo ya. Nah, ini Pak Teo, rekan saya, dan ini lagi lakukan pembersihan. Beberapa nanti kita akan lakukan pembersihan juga di bagian-bagian sini. Nah, di sini kan ada bagian-bagian seal ya. Nah, seal-seal yang lama itu akan dibersihkan. Dan juga untuk penggantian balancer shaft itu kita harus stopkan dulu ya. Nah, itu kita harus stopkan dulu di posisi 0. Nah, supaya apa? Supaya nanti pemasangnya itu tidak salah. Dan juga untuk ini ya, di sini di cover balancer shaftnya. Dan ini strainer. Ini strainer teman-teman. Ini strainernya penting ya, karena ini adalah sirkulasi oli untuk naik ke atas. Jadi kalau misalkan ini ada serpihan balancer shaft dan ini menghambat dari strainer, ya pastinya olinya tidak akan bersirkulasi ke atas. Oke, ini jadi ini adalah kondisi part baru dan ini part lama ya. Nah, tadi kalau untuk part lama kan tadi sudah kita coba ya, itu oblak ya. Nah, nih teman-teman. Nah, itu oblak ya. Nah, kita bandingkan dengan part yang baru. Masih kenceng ya. Masih kenceng. Nah, itu menandakan bahwa balancer shaftnya masih bagus. Nah, nanti saat pemasangan kita juga harus ini ya, harus tahu posisinya, posisi tandanya, biar supaya tidak salah pasang. Kalau kalau kita salah pasang nantinya itu akan berdampak pada getaran mesinnya, dan itu sangat mengganggu sekali. Oke ya, kita akan lakukan pembersihan dan juga nanti kita lakukan pemasangan.
Oke guys, ini kita lagi lakukan pembersihan di bagian-bagian jadi silen-silen yang lama itu harus dibersihkan dulu ya. Jadi nanti kita akan gunakan silen yang baru. Kita gunakan juga silen Toyota ya, itu standarnya karena kualitasnya memang bagus. Makanya kita harus gunakan silen yang ori. Dan ini balancer sub yang baru. Untuk bagian di mesin, bagian bawah mesin itu sudah dibersihkan. Bagian sini sudah dibersihkan. Nah, itu tinggal dilap aja, itu bekas oli-olinya. Untuk silennya sudah dibor tadi, udah aman, sudah siap pasang. Jadi nanti kita akan pasang, dan ini juga kita akan bersihkan juga ya di cover balancer subnya. Kita akan bersihkan. Nah, nanti untuk pemasangan baut itu harus sesuai nilai spesifikasi karena penting ya. Karena kenapa? Karena kalau enggak sesuai momennya itu akan menyebabkan kerusakan pada bagian apa ya namanya, bearing ini ya. Nih, ini bagian sini nih. Ini akan gores dan itu akan menimbulkan bunyi dan juga serpihan-serpihan. Kalau misalkan terlalu kencang itu akan mengakibatkan serpihan-serpihan keluar. Untuk strainernya masih aman, masih oke, tapi nanti kita akan juga bersihkan ya. Oke guys, ini adalah strainer ya. Nah, ini kelihatannya memang bersih ya, tapi dalemannya ternyata itu ada apa ya, bekas pengunci dari balancernya, karetnya. Nah, ini nih, teman-teman bisa lihat ya, ini karet-karet yang lepas ya di bagian sini. Nah, ini kan ada pengunci nih, ada berapa tuh, ada 8 piece. Nah, ini ada lepas, makanya dia oblak. Dan ini memang ini kan jalur dari oli ya, jadi kalau misalkan nanti karetnya lepas semua, ini ada kemungkinan gearnya malah nambah parah kalau misalkan dia dapat beban dari putaran mesin ya. Oke, ini tinggal kita lakukan pembersihan dan pemasangan ya. Oke guys, ini kita akan lakukan pemasangan ya, pemasangan balancer sub. Nah, untuk pemasangan balancer sub sendiri, teman-teman ini pastikan ya di sini kan ada tanda. Nah, kita harus sesuaikan tanda, dan juga di bagian pulinya juga harus ditopkan dulu di posisi 0. Nah, itu tandanya top 1 ya. Nah, untuk pemasangan balancer sub ini bando yang bawahnya, bando di bawah, maksudnya bandonya itu harus di posisi di bawah, dan kita juga harus pastikan juga metalnya itu tidak gores ya, jadi bagus posisinya. Nah, ini untuk tandanya teman-teman bisa lihat ya, tandanya ini belum pas nih, sorry. Kita paskan dulu nih tandanya. Nah, ini untuk tandanya ya. Jadi sini ketemu di sini, 0 ketemu di sini. Nah, untuk posisi bandonya di bawah ya. Dan juga untuk pengencangan bautnya juga jangan salah, teman-teman. Teman-teman kalau misalkan mau ganti balancer sub itu bisa teman-teman lihat tutorial penggantian balancer sub di video di sini ya. Nah, di sini ada, saya sudah dari pembongkaran sampai pemasangan di situ ada, dan juga momen spesifikasinya juga sudah saya jelaskan, dan teman-teman bisa lihat ya di video ya. Nah, ini untuk ini kita tinggal pasang dan kita akan tes ya bunyinya apakah sudah hilang atau enggak. Oh iya, untuk bunyinya tadi sempat belum kerekam ya, tapi saya ada rekaman sebelumnya untuk videonya, nanti teman-teman bisa lihat ini. Video rekaman bunyi dari balancer sub kasar. Nah, itu tadi ya rekaman dari suara mesin kasar ya dari balancer subnya. Oke, kita akan lanjutkan pemasangan balancer sub.
Oke, ikuti terus ya videonya guys. Yeah. Unknown Brain, Marvin Devine. I'm saying bye to all the lies and all the times you cried, saying that I wasn't right, yet I was right by your side. You manipulator, playing games, your friends commentators, and I don't know what you say about our private conversations, but it's got them hating. Thanks to all the rumors you be claiming, it's cool, I'm done with you, so they can throw you a celebration. You gon' hate it when you see me with somebody living better. I'm trying to tell you that me just doing me gon' have you jealous. I know that I gotta stay away from all your games. Yeah, I know that I found somebody else to love me one day. You'll realize the grass ain't greener on the other side. No, you did me dirty for the last time, so now I gotta say goodbye. Ini kita lakukan pembersihan pada pancinya ya. Selain di dalamnya juga dibersihkan, di luarnya juga harus dibersihkan karena biar kelihatan kinclong seperti baru. Ini kita lakukan pengeboran kap biar lebih bersih. Nah, di sini sudah dilakukan pemasangan strainer. Ini strainernya ya. Strainer tadi ada serpihan dari pengunci balancer sub tadi udah dibersihkan dan kita sekalian kita pasang ya. Untuk momennya sih 110 kgf di sini. Nah, teman-teman kalau misalkan mau apa untuk balancer sub tadi itu 220 ditambah 90 derajat ya untuk pengencangan baut dari balancer sub. Oke, kita akan lanjut pemasangan yang lainnya. Oke guys, jadi ini kita pancinya kita sudah silen ya, kita gunakan silen Toyota. Nah, itu silennya, itu silannya lumayan karena kualitasnya juga bagus, dan ini untuk oli yang nanti kita akan ganti ya, kita gunakan oli Toyota juga 10W30. Nah ini tinggal kita pasang ke bawah mesin untuk pemasangannya. Nanti tinggal pasin aja, dan itu kita pasang juga mur dan juga baut 10-nya ya. Nah, itu. Oke guys, jadi ini sudah kita lakukan penggantian ya, penggantian balancer sub, dan juga kita sudah isi oli ya. Untuk olinya kita sudah isi, dan kita pastikan juga di packing di bawahnya sudah kering. Dan makanya kita langsung isi, itu sekitar 15 menit atau 10 menit ya untuk melakukan pengeringan packing. Dan ini sudah kita pastikan terpasang, dan kita akan coba dengarkan bunyi dari mesinnya ya. Oke bang, starter. Ini suaranya beda kan. Ini kalau suara balancer normal seperti ini. Ini sudah diganti balancernya. Kedengarannya lebih halus ya. Nah, buat teman-teman, sebelum penggantian balancer sub, kita bandingan nih sama video yang satu ini. Nah itu tadi ya video sebelum penggantian balancer sub. Nah sekarang kita tinggal test drive ya. Kita pasang dulu untuk bannya. Nanti kita pasang ban, dan sudah itu kita momen baru kita tes. Oke ya, itu aja ya sharing dari saya untuk penggantian balancer sub.
Ini pengerjaan di daerah Lipo Karawaci di Jakarta Tangerang ya. Buat teman-teman yang mau mengganti atau pengecekan balancer sub, boleh hubungin nomor di bawah ini. Nomor di bawah ini, teman-teman bisa konsultasi, bisa bisa konsultasi ya untuk pengecekan ataupun penggantian ya. Kita siap untuk melakukan pekerjaan seperti ini. Oke, itu aja ya share video dari saya. Semoga ini bisa bermanfaat. Terima kasih telah menonton dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu kunci.